Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin alhamdulillahirabbil alamin. AA teteh calon pengantin punten Sunda tiasa ada yang enggak ngerti Sunda. Oh, nanti ditranslate aja sama calon istrinya. Tapi saya campur aja ya. Teteh ya, yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di aula KUA Kecamatan Bakan Madang dalam rangka Suscatim, kursus calon pengantin. Ternyata ada kursusnya juga. Bukan kursus menjahit aja, bukan kursus bahasa Inggris, pengantinnya ada kursus juga. Tapi di sini nggak diajarin tata cara itunya mah gitu. Udah tahu sendiri masing-masing. Ini mah hanya sekedar pembekalan, pembekalan buat teteh dalam mengarungi rumah tangganya. Mohon maaf, saya di sini bukan untuk menceramahi, menggurui. Kita sama-sama sama-sama sharing ya, sama-sama sharing, bertukar pikiran, kita berbagi pengalaman. Karena saya sudah menikah, ya otomatis pengalaman saya dalam rumah tangga akan saya berikan kepada teteh walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Jadi sekali lagi mohon maaf, bukan untuk menggurui, bukan menceramahi. Ya, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf, nama saya Fauzi, kebetulan yang ngisi seharusnya hari ini Ustadz Ocit sama Ustadz Rahmat. Karena beliau tidak hadir, ya saya mengisi walaupun saya tadi minta ke Ustadz Jalal hanya 10 menit. Ya, ini sedikit aja, sebentar saja. 10 menit kali satu aja. Sebelumnya saya mau nanya nih, dari mana? Gimana? Oh, Bakan Madang. Madang mana? Oh, Madang kau. Teteh Cipambuan. Teteh punten Pasir Maung. Pangulaan. Punten di Bengker. Dan Garungsang. Oh, Bojongkoneng. Mohon terus itu. Jayanti. Sekarang Tengah. Bance mana? Oh, Gang Masjid. Yohan. Oh, Yohan RT 3 berarti. Abdi ka hiji. Berarti orang masih sa iya salah. Sa RW maksudnya. Sa RW. Teh di mana teh? Oh, itu nya Cadas Ngempar. Jayanti. Oh, Bawa Mandulur. Betul nak. Cibarengkok. Cilempang meureun. Teh punten. Sentul. Tapi nggak bisa Sunda. Saya Palembang. Oh, Palembang. Nanti diterjemahin aja sama tetehnya. Teteh, saya mungkin hanya sedikit saja ketika kita berbicara pernikahan. Mungkin teteh sadayana tos gaduh tujuan. Bade naon ya dina pernikahan teh. Leres teh. Saya nikah tujuannya ini. Saya mau nanya dulu nih, tujuan nikah itu sebetulnya apa? Yang pertama aja, yang intinya lah ibadah. Nah inilah, karena emang ibadah yang paling nikmat itu nikah. Saking nikmatnya, yang udah nikah pengen nikah lagi. Punten, seperti yang sudah biasa, mohon untuk posisi duduk dirubah ya. Oh gitu. Perempuan di belakang, laki depan. Oh gitu, ya mangga silahkan. Imam di depan, makmum di belakang. Ya. Nanti kalau udah sama asal mau
Kalau udah sah mah nanti asal Mau apa nih? mau apa pokoknya mah. Mau dari depan belakang terserah. Iya. Samping. Oke, siap. Jadi kan nanti ketika pernikahan apa namanya untuk sebelum dianggap sah oleh saksi jangan dulu maju perempuannya. Iya, siap. Itu non, Ustaz. Itu aja. Foto lagi ya, udah siap, Bos. Dilajeng ya sambil dari ningali kali itu mah enggak kan. Lanjut. Jadi ketika tadi bicara pernikahan, orang teh niatnya meureun pertama ibadahnya, saking nikmatnya orang yang sudah nikah pun pengen nikah lagi. Contohnya yang megang itu HP, gitu kan, yang lagi moto tuh. Intinya ya kita niat sama-sama ibadah. Memang nikah itu hukumnya bermacam-macam. Ada yang wajib, ya, ada yang sunat, ada yang makruh, ada yang bahkan ada yang haram. Gitu, tergantung kitanya, posisi kitanya. Ketika kita nikah mengikuti Rasul, kalau kita umur usia laki-laki itu 25. Rasulullah nikah usia 25 tahun. Sementara istrinya Siti Khadijah berapa tahun? 40 tahun. Sunat tuh. Kalau ketika AATT dapat istri 40 tahun. Umpama ini Pak ya. Jangan dimarahin tuh. Di saya ada tuh, ada orang tua punya bujang, dia dapat janda usia 40 tahun. Dimarahin sama ibunya. Saya bilang jangan dimarahin. Ini sunnah Rasul. Rasul 25, Siti Khadijah 40 tahun. Tapi kan Ustaz janda. Siti Khadijah juga janda. Gitu. Jadi intinya ketika usia 25 tahun itu apa artinya? Berarti sudah ada kematangan. Nah, mungkin di sini ada yang 25, ada yang kurang 25, ada yang lebih 25, itu sah-sah saja. Karena memang peraturannya di sekarang itu kalau nggak salah ya wanita itu 19 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tapi perempuan itu ketika di bawah 19 belum boleh di sini, tapi di KUA. Kalau di kampung mah silakan saja nikah apa namanya tuh? Nikah siri ya. Nikah siri itu nggak apa-apa. Rasul aja nikah siri. Apa Rasulullah waktu nikah dicatat? Nggak ada. Iya kan? Apakah Rasul punya surat nikah? Nggak punya. Nah, itu artinya apa? Ini supaya tercatat dalam administrasi negara. Ketika AATT punya anak, bikin akte kelahiran, kan syaratnya harus punya apa? Surat nikah. Ketika tidak punya surat nikah nggak bisa bikin akte kelahiran buat anak kita. Nah makanya diadakanlah pernikahan secara agama juga secara negara. Kalau secara agama mah nikah siri sah. Cuman memang mungkin tidak tertulis secara negara. Dia tidak dapat buku buku nikah, namanya nikah siri itu tadi. Siri itu kan rahasia. Enggak rahasia amat sih. Cuman bahasanya aja nikah siri, nikah rahasia. Nah, ada di situ ada kue, ada ini, cuman enggak ada dari sini aja, dari KUA gitu. Jadi intinya ATT silahkan nanti ketika mengurus rumah tangga jangan kaget. Ketika AATT mungkin kaget gini, ketika bangun tidur biasa sendiri ke berdua, iya kan? Dan kaget, geuning mana teh kieu nama, gitu kan? Waktu pacaran mah kan sekarang nih semuanya belum tahu teteh kekurangan sama kelebihan masing-masing, benar nggak? Karena malu, saking malunya mau kentut aja kan ditahan, ya kan? Karena malu, jaim makan bakso bareng, makannya sedikit-sedikit. Ketika nikah mau satu bakso masuk semua itu, karena sudah tidak ada malu lagi. Bahkan mungkin ya di kamar saya melempar itu, ya lempar celana dalam dan sebagainya, karena memang tidak ada malu lagi. Karena sudah tahu, sudah sama-sama tahu gitu. Tapi sekarang kan masing-masing kita tidak tahu teh bagaimana kekurangannya, makanya diungkapkan. Saya punya kerjaan ini, gaji seperti ini, jangan dirahasiakan. Nanti ketika dirahasiakan akan jadi masalah setelah dalam rumah tangga. Kamari cuman teu kieu, sakieu gajinya anu sakieu bisi. Nah, kan si ujon nantinya. Makanya dari sekarang ungkapkan, jangan ada yang disembunyikan. Ulah aya nu ditutup-tutupan, buka semuanya. Semuanya buka. Begitupun teteh kepada A-nya.
Dan menikah ini menyatukan dua keluarga besar. AA punya ibu, punya bapak, Teteh punya ibu, punya ayah, punya paman, bibi. Itu kan nanti kan bersatu. Gitu kan, semuanya bersatu. Karena itu tadi, menikahan itu menyatukan dua keluarga besar, bukan hanya dua manusia, tapi dua keluarga besar. Nanti AA Teteh punya mertua, gitu kan. Nah, AA nih disebutnya kan minantu. Minantu itu kan ada kepanjangannya. Minantu, mimiti, nampi, tugas. Ngerti nggak? Ngerti. Pertama yang dapat tugas. Surga neraka ada di AA. Orang tua sudah angkat tangan. Orang tua Teteh, ayah Teteh sudah tidak bertanggung jawab lagi. Mau sholat mau enggak, ada suami kamu. Jadi yang menyelamatkan itu nanti suami. Ya tolong Teteh, nanti apa kata suami diturutin. Karena istri taatnya kepada suami, bukan kepada orang tua. AA Teteh taatnya kepada ibu orang tua. Ada cerita nih. Saya setiap asisatin saya suka cerita ini. Zaman Rasul ada perempuan punya suami, suaminya ikut perang dengan Rasul. Si suami ini bilang ke istrinya, "Neng, AA mau perang sama Rasul. Neng, diam di rumah. Jangan keluar rumah sebelum AA pulang. Pokoknya jangan keluar rumah." Amanatnya tuh. Angkatlah anjeuna si caroge ieu angkat perang sareng Rasulullah. Tiba-tiba dalam waktu seminggu 2 minggu datang utusan dari keluarga si istri memberitahukan ibunya sedang sakit keras. Ini dilema nih si istri. Gimana ya keluar? Kata suami, nggak boleh keluar. Nggak keluar. Itu ibu saya. Akhirnya apa? Yang dia pilih suaminya. Dia nggak keluar. Mohon maaf bilang sama ibu, saya nggak bisa nengok karena amanat wasiat dari AA, jangan keluar rumah. Pulanglah. Hari kemudian diberitahukan ibunya meninggal. Bingung, makin bingung dia. Akhirnya apa? Dia nggak keluar sama sekali, nggak takziah. Padahal itu ibunya yang melahirkannya, yang membesarkannya, yang mengajarkannya. Sampai dikuburnya sampai berapa hari nggak datang. Pulanglah si suaminya perang dengan Rasul tadi. Ceritalah si istrinya kepada suaminya, bagaimana perangnya alhamdulillah udah menang. Terus kamu gimana? Ya Allah, kita kena musibah. Ibu saya mertua meninggal dunia. Terus saya nggak bisa ke sana. Kenapa? Karena AA bilang jangan keluar rumah sebelum AA pulang dari perang. Ya Allah, saya berdosa. Saya berdosa sama orang tua kamu. Akhirnya lari. Dia ngadu sama Rasul, bagaimana Rasul ini dosa saya kepada mertua saya. Istri saya dihalangi sama saya untuk menengok dan takziah kepada ibunya sendiri. Apa kata Nabi? Mertua kamu masuk surga karena akhlak istri kamu. Jadi intinya begitu. Jadi intinya apapun yang dikatakan suami, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami taati. Gitu ya. Jadi intinya istri tolong hargai suami. Dan mohon maaf nih, di mana pas nikah pasti aya permasalahan. Pasti namina jalan aya tanjakan, aya tanggul, aya jalan berlubang, itu udah pasti. Punten AA Teteh upami AA pada ka dieu eta tadi aya tanggul. Tanggulna gede, aya lubang gede. Apakah AA bade dia apa bade ka dieu? Ke tempat tujuan. Tetap berangkat kan ke tempat tujuan AA. AA bade damel. Di pertengahan jalan teh aya tanggul agung, aya lubang gede umpama teh mah. Apakah AA akan lanjut kerja apa pulang lagi ke rumah? Pasti berangkat kerja. Begitupun dengan rumah tangga. Ketika ada masalah bukan lari. Apalagi curhat. Ya, curhat ke teman. Ya. AA teh, urang majikan urang geus kieu ieu. Kumaha jawabanna? Lamun ayeuna babatun urang teu beres. Geus tinggalkeun ikeun mah loba we. Nah, itu kan teu beres eta nu kitu. Ya, makanya jangan salah curhat. Kita cari nih kepada siapa yang curhat. Nah, ada orang tua kita. Ya. AA curhat kepada ibu, kepada mertua. Jangan di sebelah, nanti berat sebelah nantinya. Nanti si orang tua pasti akan ngebela anaknya.
Jadi kalau bisa dua-duanya, datang kepada ibu, datang kepada mertua. Teteh juga sama, datang kepada ibu, datang kepada mertua. Jangan kepada, kalau ada ustadz ya ke ustadznya, ke situ kampung. Jangan ke sembarangan orang, apalagi curhat di medsos. Dia salah ke orang kos kieu anjir akalah bahaya tamang. Parah tamanya. Jadi intinya begitu. Teh. Ketika kita dalam menghadapi rumah tangga, siap-siap. Ini bukan nakut-nakutin ya. Lain sionan, angmosion, bukan. Ini hanya kita karena kan tadi berbagi pengalaman. Dalam rumah tangga pasti ada permasalahan. Rata-rata permasalahannya dari segi ekonomi, ya kan? Itu wajar lah, namanya manusia kan perlu perlu ekonomi. Makanya kita mah jangan kaya lah, yang penting mah waluya waktu perlu aya rek dahar aya, rek ngarokok aya, rek jalan-jalan aya, tapi yang penting mah waluya waktu perlu aya. Kita kudu beunghar ieu nya. Intinya begitu. Jadi dan ketika kita mengarungi rumah tangga, jangan takut mempunyai anak. Karena maaf, ada yang takut punya anak banyak, saking takutnya sampai di apa tuh namanya, di KB ya, di KB. Maaf, saya punya teman Ustadz juga nikah tahun 2002, sekarang 2023, berarti udah berapa tahun ya, 21 ya, sampai sekarang nggak punya anak. Kenapa? Karena tadinya awalnya di KB, ya sekarang nggak punya itu sekarang. Padahal dua-duanya sehat normal. Jadi intinya teh punten, anak itu rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki itu bisa berupa kesehatan. Anak itu rezeki. Makin nambah anak kan ada bahasa Sunda gini, loba anak loba rezeki, banyak anak banyak rezeki gitu. Jangan takut, saya punya anak 7 saya lain bekian. Emang ustad makan gitu, ustad pakai D saya mah, USTAD, ustad, usaha tara anak deres. Nah tuh usaha kan gitu kan. Jadi intinya gitu. Dan Rasul sangat suka kepada seorang istri yang deres. Apa deres tuh? Bahasa Indonesia apa deres tuh? Banyak apanya? Banyak anaknya. Iya jangan takut teh. Orang gereneh deui Ketika wanita sedang hamil, itu pahalanya mengalir terus. Apalagi dia bekerja ini sambil melayani suami gitu kan. Wanita haid pun ada pahalanya. Itu kan rukhsah dari Allah. Dia berhenti sholatnya karena diberikan keringanan sama Allah untuk berhenti sholat gitu kan. Ketika hamil, sholat tetap jalan. Nah, makanya ketika lagi haid banyak sujud supaya ketika lahirnya nggak usah disesar. Alhamdulillah saya punya anak 7 semuanya lancar, nggak ada sesar-sesaran, semuanya normal. Kenapa? Kata kita ada ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya kita jalan pagi, kita banyak tetap sujud. Ketika ngepel pun kita jangan udah neng tos cicing neng mah kan anu ngepel anu Yusuf salah itu. Nanti yang ada si perempuan jadi malas. Ayo bakso dimakan, es krim dimakan, akhirnya bayinya 6 kilo. Bayangin, bayinya kan gede ya. Bayi gede. Sakit nggak teh? Kira-kira orang melahirkan sakit nggak? Nah, pasti sakit. Semua penyakit katanya ada di situ semua. Tapi apa? Ketika lahir, apakah marah-marah? Gara-gara lu nih, gua sakit enggak? Seneng nggak kan? Pasti seneng. Nanti punya putra, punya putri, gitu. Padahal sakit melahirkan itu. Ya bayanglah gimana nggak sakit kan? Yang masuk 3 on, yang keluar 3 kilo. Ya, ngerti kan? Gitu ya, seperti itu intinya. Ketika dalam rumah tangga ya kita ya siap-siap untuk menghadapi berbagai masalah. Kita ngebayang ini jangan yang enak-enaknya. Kita tetap juga tapi jangan kita masalah jangan, tetap cuman maksudnya gini, kita ketika ada masalah kita jangan lari. Intinya gitu aja. Kita hadapin permasalahan dengan cara dingin. Kalau dua-duanya panas bahaya. Punten dalam masak pun teh Siti Aisyah mengajarkan gini. Ketika masak itu di nampan itu mangkuk sama ada pecut. Apa pecut tuh bahasa ininya? Bahasa Indonesia atau pecut? Cambuk.
pecut. Kalau cambuk ya cambuk lah ya, pecut lah. Itu begitu, setiap masak ada sup, ada pecutnya. Apa tujuannya? Ini buat apa nih katanya nih pecut, cambuk. Apa kata si suami? Kalau masakan saya nggak enak, cambuk punggung saya. Gitu. Begitu teh, saking taatnya sama suami. Tapi suami jujur. Jangan jujur, maksudnya jangan jujur ketika umpamanya nih makanannya nggak enak nih, bilang aja enak. Gimana enak nggak? Enak banget gitu. Padahal asin. Begitupun teteh. Teteh jangan jujur ketika ke suami nih. Aduh, istri saya ulang tahun nih, apa ulang tahun pernikahan nih, saya belikan surprise nih, hadiah. Ayo beli ke toko, beli baju gitu ke pasar Madang. Nggak bilang sama istri, namanya laki kan kita nggak tahu model yang sekarang bagaimana, main beli aja kan, tujuannya surprise ya, kita ngasih kejutan buat istri. Ketika dibawa ke rumah, gimana neng, bagus nggak neng? Padahal jelek banget itu. Wah, bagus dari mana ini, udah nggak zaman ini, udah warnanya norak. Teteh jangan jujur, kalau jujur di situ akan jadi pertengkaran. Yang tadi jangan di surprise malah jadi apa, pertengkaran. Apa kata teteh? Bagus nggak ada di mana-mana, ini paling bagus ini. Pakai ya neng ya, akan saya pakai, tidur saya pakai, kemana akan saya pakai, ngepel saya pakai, udah cepat rusak. Begitu. Jadi intinya jangan jujur ketika ada hal-hal yang tidak disenangi sama pasangannya. Ya, teteh juga Rasul manggilnya apa kepada istri? Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Jangan jujur. Mentang-mentang istrinya ini gemuk, ya berenuk. Ya kesemak, jangan. Panggillah dengan nama kesayangan kita. Memang sih ya, ketika awal-awal mah kita sama AA nih, teteh ini akan merasakan nanti panggilannya Pak Neng gitu kan. AA punya anak satu udah robah tuh panggilannya, bukan AA, bukan teteh lagi, Bapak Mane, Mak Mane gitu kan. Begitu dan begitu. Ketika undangan nih kalau awal bulan pernikahan mah, aduh ya mesra dipegangin, udah punya anak belum mah, nanti lawe orang paneri gitu, bataran orang. Nah begitu, itulah, jangan seperti itu. Tetap rasa cinta kita jangan berubah. Jangan kalah sama kakek dan nenek kita. Kakek nenek kita sekarang masih cinta dan sayang sama neneknya, semakin masa kita kalah sama kakek nenek. Jadi gitu ya. Dan sekali lagi, jangan takut punya anak banyak. Punya anak banyak itu rezeki tadi. Bayangin, teteh punya anak 10. Ketika lebaran nih teh, mau lebaran datang semua tuh 10 tuh. Bawa 1 juta udah berapa? 10 juta, kan lumayan 10 juta buat buka toko. Dikasih sama istrinya, nih Neng nih, dari anak-anak kita 10 juta. Nangis deh istri kita. Kenapa nangis Neng? Anjakal tuh loba boga anak teh, coba 20, murah 20 juta. Seperti itu ya. Itu ini saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf lagi. Mudah-mudahan acara pernikahannya nanti berjalan dengan lancar ya. Mungkin ada yang minggu-minggu sekarang ya, ada yang minggu-minggu depan. Ya udah, sekarang udah masuk mau terakhir nih, Jumadil akhir nanti Rajab, bulan Januari itu Rajab udah masuk. Mungkin ada yang bulan Rajab, ada yang bulan Syaban. Sekali lagi mudah-mudahan acara pernikahannya lagi nanti berjalan dengan lancar, berkah, sehat semuanya, yang diundang datang semuanya. Mudah-mudahan ada rezekinya ya kan, karena yang sekarang tuh yang pernikahan kan lumayan mahal ya. Tenda aja sekarang udah berapa, sekarang paling murah itu berapa kan gitu. Jadi sekarang itu emang apa ya, nikah itu mahal. Yang mahal ya resepsinya. Nikah itu nggak mahal sebetulnya, kan nikah itu rukunnya cuma 5. Rukun nikah itu 5. 1, calon pengantin laki-laki. 2, calon pengantin perempuan. Kedua, wali. Ketiga, wali, bapaknya si teteh atau mamangnya atau siapapun, adiknya atau kakaknya kalau bapak nggak ada. Keempat, saksi laki-laki dan perempuan, 2 saksi. Yang kelimanya apa? Ijab kabul. Itu segitu gitu. Nikah sekarang bisa orang nikah teh, tapi penting bisa digawean. Bisa. Yang penting 5 tadi nih. Ini mah Pak Naim mah cuman tugasnya apa?
mencatat. Itu intinya gitu aja ya teh. Sekali lagi mudah-mudahan acara nanti lancar, berkah semuanya, sehat semuanya. Dan setelah pernikahan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mempunyai anak keturunan yang soleh dan soleha. Mohon maaf bila ada kekurangan, hatur nuhun nyuwun diapunten. Seueur nyarios biasana seueur lepatna, anu leres dongkapna ti Allah, anu lepat dongkapna ti pribados nalira. Sakali hatur nuhun nyuwun diapunten. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.